Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di IJP Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan array AutoCAD. Oke, langsung saja. Untuk membuat perintah array kita memerlukan sebuah objek ya. Seperti contoh misalkan kita punya rectangle. Kita anggap ini adalah kolom ukurannya 15,15. Di sini saya satuannya menggunakan cm ya teman-teman. Nah, ini kita sudah punya kolom dengan ukuran 15x15. Nah, jadi array ini fungsinya adalah untuk mengkopikan objek banyak ya, tapi dengan cara yang lebih cepat ya teman-teman. Bisa dilihat caranya seperti ini. Kita sudah punya objeknya, teman-teman coba klik yang ini ya. Yang kita akan praktekkan adalah yang rectangular array yang paling atas ini. Kita klik perintahnya, lalu kita pilih objeknya ya teman-teman, diklik lalu di enter. Nah, ini secara otomatis dia akan mengcopy ya. Nah, sedangkan kopiannya ini bisa kita atur di sini. Bagian kolom ini adalah bagian yang ke samping ya teman-teman. Di sini ada 4, maka ke sampingnya itu ada 4 buah. Ini bisa kita sesuaikan, misalkan kita ke sampingnya kita atur 10 misal ya, 10 lalu di enter. Ini akan ada 10 buah ya. Sedangkan yang row ini adalah bagian baris ke bawah ya. Ini di sini 3 ya, di sini ada 3. Kalau misalkan kita ubah ini ke 5 ya, jadi ada 5 begini. Nah, lalu pada bagian ini between ini adalah jarak antar kolomnya itu ya. Ini jarak antar kolom ke samping sesuai dengan arahnya ya. Jadi jaraknya ini dari as ke as, dari as kolom yang satu ke kolom yang lainnya itu berapa. Kita misalkan ambil contoh, jarak yang ini misalkan 50 cm ya, kita enter. Nah, dia secara otomatis akan berjarak 50 cm dari as kolom ini ke as kolom ini. Kita nanti cek ya. Sedangkan untuk yang baris ke bawah yang row ini kita atur misalkan 100 atau berapalah sesuai dengan kebutuhannya ya. Atau kita misalkan ambil untuk grid kolom di bangunan, misalkan ini oke lah, misalkan 2 meter atau 3 meter lah, 3 meter atau 300 ya. Sedangkan yang kesininya mungkin 400. Nah, jadi grid kolomnya itu ke sampingnya 300, ke bawah 400. Nah, kalau sudah selesai tinggal di enter. Ini kita bisa cek ya, kita cek antara garis as kolom ini ke as ini adalah 300, sedangkan ke bawah sesuai dengan tadi row-nya itu kita atur 400. Jadi ini memudahkan kita ketika mau membuat grid kolom ya. Jadi kan yang namanya kolom kalau di bangunan tinggi itu kan mungkin jumlahnya banyak, daripada kita copy satu persatu, kita lebih baik menggunakan array. Juga bisa untuk objek yang lain yang sekiranya membutuhkan mengcopy dengan jumlah yang banyak dan teratur. Nah, itu saya sarankan untuk menggunakan array. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini juga bisa diubah. Misalkan ternyata ada perubahan ya, kita tinggal klik ya, kita ubah sesuaikan ininya ya, sesuaikan ininya. Nah, kalau misalkan teman-teman ini sudah benar dan teman-teman ingin ini tuh tidak nyatu seperti ini ya, tinggal di-explode ya, tinggal di-explode dengan cara X enter. Ini secara otomatis dia akan tidak menjadi array lagi, tapi sudah menjadi objek satu persatu. Tapi kan kita kelebihannya tidak perlu mengkopikan satu persatu, jadi lebih simpel. Oke, begitu teman-teman, semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan dan semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.